Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast aku. Kenalin, aku Syafira Berliana Putri dari kelas 91. Di episode kali ini dibuat khusus buat tugas mata pelajaran coding kecerdasan artifisial atau yang lebih disingkat KKA. Nah, berhubung kemarin saya belum dapat kelompok di kelas, jadi di episode kali ini saya mengajak kakak saya membuat video bareng. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Syarifah Yuna Lestari. Bisa dipanggil Syarifah atau Rifa. Saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Sriwijaya, tepatnya di kampus Indralaya dengan jurusan Pendidikan Kimia. Wah, makasih ya Kak Syarifah udah mau jadi narasumber aku. Sebelum masuk ke topik, aku penasaran, gimana sih rasanya kuliah di Indralaya? Katanya di sana panas banget. Wah, bener banget. Di Indralaya ini sangat panas sih. Panas itu beda banget. Nah, di sini kampusnya itu kan sangat luas ya. Jadi kayak mobilitas untuk pindah-pindah gedung itu lumayan membutuhkan tenaga. Dan juga untuk kuliah di sini saya sangat apa ya namanya seru banget karena bisa ketemu dan kenal sama teman-teman dari berbagai daerah. Ya, kebayang luasnya. Terus, Kak, kalau dosen di Unsri gimana? Galak atau asik? Tergantung dosennya sih. Ada juga dosen yang tegas, ada juga dosen yang galak, dan juga ada dosen yang asik. Tapi rata-rata dosen di kampus itu sangat-sangat suportif. Mereka menuntut kami untuk belajar lebih mandiri agar belajarnya tuh semakin dipahami dan juga jadi agak lebih ketagihan untuk belajar lebih baik. Wih, keren. Di tengah padatnya kuliah, kamu pasti sering banget buka medsos. Nah, hari ini kita mau bahas santai aja tentang dampak positif dan negatif media sosial. Kalau dari pengalaman kakak sendiri, media sosial ngebantu banget nggak untuk tugas kuliah? Wah, jujur ngebantu banget sih, apalagi dalam ngerjain tugas. Di media sosial ini, kalau nih materi yang diajarin dosen pada di kelas itu kurang dipahami, bisa dicari di media sosial, salah satunya di YouTube. Bisa menonton kembali atau mencari materi yang sama yang ada di YouTube. Jadi, agar penjelasan itu lebih dipahami. Dan juga di media sosial itu banyak sekali info-info terkait beasiswa, lomba, dan juga kegiatan kampus. Biasanya itu dapat dari Instagram. Jadi kalau media itu digunakan dengan baik, berarti kita akan mendapatkan wawasan yang sangat luas. Oh, berarti bisa dibilang media sosial itu wadah belajar pada zaman sekarang ya, Kak. Ya, betul. Asal kita bisa memilih-milih yang baik, maka kita bakalan dapat ilmu yang lebih baik lagi dan lebih banyak. Tapi kan Kak, anak sekolah zaman sekarang, termasuk aku sih sering banget ketagihan scroll TikTok sampai lupa waktu. Kak, dampak positif dan negatif pada media sosial apa saja sih? Oke, kalau dari aku mungkin dampak positif dan negatifnya itu tuh ada beberapa. Mungkin kita ke dampak positif terlebih dahulu ya. Jadi dampak positif dari media sosial ini bisa jadi wadah belajar. Dimana kalau ada materi yang nggak kita pahamin, itu bisa kita cari lagi di YouTube ataupun di TikTok edukasi. Nah, dan juga dia juga sebagai sumber informasi seperti yang sudah aku bilang tadi, kan media sosial itu banyak sekali memberikan informasi-informasi terkait info beasiswa, info lomba maupun kegiatan di kampus. Nah, dan juga bisa menjadi sebagai tempat menambah wawasan. Asal kita bisa memilih nih tempat atau platform yang benar untuk kita dapat ilmu baru. Wah, berarti positif banyak juga ya Kak. Terus dampak negatifnya gimana? Nah, kalau dampak negatifnya itu banyak sih sebenarnya karena tergantung kitanya juga. Salah satunya itu kita suka sering lupa waktu dalam penggunaan media sosial. Niatnya scroll TikTok sekitar 5 sampai 10 menit, malah kebablasan berjam-jam. Nah, dan juga karena itulah kita sering nunda-nunda tugas nih. Jadi tugasnya sering nanti aja deh tugas, nanti aja tugas itu salah satu
apa ya namanya, dampak negatifnya juga. Terus juga di media sosial ini kan banyak sekali, beragam sekali kan yang ada. Bisa membuat kita insecure ataupun FOMO karena banyak sekali di luar sana orang itu hidupnya lebih baik dari kita. Jadi kita ngerasa kayak, aduh kok mereka bisa lebih baik daripada saya ya. Padahal itu harusnya sebagai motivasi, bukan sebagai ngerasa diri itu kurang. Jadi karena itu harusnya dari itu kita eh, kita bisa memperbaiki diri lebih baik seharusnya. Dan juga, nah di media sosial tuh banyak sekali hoax yang beredar. Jadi kita harus benar-benar memahami informasi yang disampaikan di media sosial. Jangan percaya di satu pihak saja. Oh, berarti kesimpulannya media sosial itu kayak pisau ya, Kak. Bisa membuat masak, bisa juga buat nyakitin. Tergantung kita yang megang. Betul, betul banget nih. Media sosial tuh jika diambil positifnya atau kita menjalan ke arah positif, itu tuh sangat-sangat membantu untuk kita bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau ada negatif itu sudah bisa membuat kita terpuruk ataupun ngerasa kayak, ah, kita salah terus. Jadi kita harus pintar-pintar ngaturnya. Nah, biar kita tetap aman dan nggak pusing sendiri. Gara-gara media sosial, ada tips simple nggak dari kakak Syarifah buat aku sama teman-teman? Mungkin ada beberapa tips nih yang bisa digunain. Yang pertama itu kita harus ngasih batasan atau waktu dalam penggunaannya. Jadi, penggunaan media sosial ataupun handphone itu tuh kita harus atur, jangan terlalu berlebih. Misal, kita buat dengan timer untuk penggunaan handphone nih di malam hari gitu. Waktu belajar, kita kasih waktu belajar 1 jam dan itu menggunakan handphone. Jadi itu kita langsung tidur, bukan langsung scroll-scroll TikTok. Nah, dan juga kita juga bisa apa yang namanya melakukan unfollow. Jadi kalau ada teman-teman yang membuat postingan yang buat kamu pusing atau insecure, itu langsung di hide aja atau di unfollow. Jadi biar nggak ngerusak pikiran kita. Lalu jaga privasi. Jadi lebih ke membatasin apapun yang kita upload. Jadi kayak ngupload foto atau kegiatan kita sehari-hari mungkin dibatasin agar tidak ada orang yang bisa berbuat jahat ke kita. Dan juga mencari followers atau apa ya, tempat platform informasi yang lebih baik agar kita menambah ilmu bukan menambah beban. Oh, mantap. Dapat banyak sekali masukan dari Kak Syarifah tentang media sosial. Jadi intinya kita harus pegang kendali atas HP. Kita jangan sampai HP yang atur kita. Ya, betul. Eh, kita pakai media sosial itu buat berkembang, bukan malah buat ngerusak diri kita. Makasih banyak ya Kak Syarifah udah mau nemani ngobrol di podcast ini. Sukses terus buat kuliahnya di Indralaya. Semoga cepat lulus ya. Amin. Makasih atas doanya dan juga semangat juga sekolahnya ya. Semoga tugas KKA-nya ini dapat nilai yang bagus. Sekian podcast KKA, tema dampak media sosial kali ini. Aku Syafira Berliana Putri pamit undur diri. Terima kasih buat yang udah dengerin saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.